Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak dan bapak yang bapak sayangi, pada kesempatan ini bapak akan menyampaikan kisi-kisi soal ujian yang insyaallah mata pelajaran Al-Quran Hadis akan menjadi mata pelajaran pertama yang akan diujikan pada tanggal 29 November 2021 nanti. Maka pada hari Jumat ini Bapak akan menyampaikan kisi-kisi soal yang akan diujikan. Bapak hanya mengambil materi daripada yang pernah kita catat, yang pernah kita kerjakan di sekolah maupun di rumah. Kita telah menyelesaikan 2 bab. Satu bab lagi, bab 3 itu kemarin hanya dapat berapa lokal surat Al-Fil. Namun di sini Bapak hanya mengambil 1 atau 2 pertanyaan saja untuk surat Al-Fil, yaitu hanya ditanyakan nama suratnya dan arti nama suratnya, hanya itu ya. Kemudian yang lain berkaitannya dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang di kelas 2 ini adalah huruf hijaiyah, penitik beratan materinya adalah huruf hijaiyah yang bisa menyambung setelahnya, kemudian juga yang tidak bisa disambung baik sebelumnya atau setelahnya. Nah, di situ kemarin sudah berulang kali saya coba, sudah berulang kali Bapak coba di kelas. Alhamdulillah 80% sampai 90% sudah memahami, sudah bisa. Bahkan Bapak beri latihan beberapa kali sudah bisa juga. Jadi yang ditanyakan biasanya adalah jumlah huruf hijaiyahnya. Seperti tahun lalu juga pernah Bapak sampaikan, jumlahnya terserah daripada Ananda, mengikut pada guru ngaji Ananda masing-masing. Ada juga guru ngaji yang berpegangan pada jumlah huruf hijaiyah itu 29. Ada juga yang berpegang bahwa jumlah huruf hijaiyah itu ada 30. Jadi dua pendapat itu akan Bapak benarkan. Selain daripada itu akan Bapak salahkan. Kalau ada yang jawab 27 atau 31 akan Bapak salahkan. Kemudian asal daripada huruf hijaiyah itu adalah dari mana? Nanti akan ditanyakan, silakan dicari. Kemudian hijaiyah itu sendiri asal katanya dari kata hajat atau yang memiliki arti ejaan. Itu udah pernah ada Bapak share di video sebelumnya. Waktu itu Bapak buat video di Masjid Agung, silahkan nanti dicari aja atau nanti lihat di kolom deskripsi. Kemudian jumlah huruf hijaiyah yang tidak bisa menyambung setelahnya, ya, setelahnya tidak bisa menyambung. Ada berapa huruf kemarin sudah suruh Bapak hafal berulang kali, di lokal juga sudah Bapak suruh hafal, karena itu sangat urgen sekali, sangat penting sekali dalam materi bab 1 ini, yaitu bukan hanya sekedar kita tahu huruf hijaiyah, karena di kelas 2 ini adalah materi lanjutan daripada kelas 1. Kelas 1 kita belajar huruf hijaiyah, di kelas 2 kita belajar huruf hijaiyah lagi, namun penitik beratannya adalah pada proses penulisan dan perangkaian kata. Jadi daripada huruf-huruf itu nanti akan kita buat suatu kalimat. Nah, kalimatnya ini huruf apa yang tidak bisa disambungkan dengan huruf setelahnya, itu kan ada. Kemudian ada satu lagi adalah huruf yang tidak bisa disambung dan tidak bisa menyambung, ya. Jadi dari sebelumnya tidak bisa disambung, setelahnya pun dia tidak bisa menyambung. Itu ada satu huruf, ya. Silahkan dibuka lagi catatannya. Kemudian proses penulisan huruf hijaiyah itu seperti yang sudah Bapak serangkan di lokal, memang tidak dicatatkan, tapi ada sudah berapa kali Bapak ulang bahwa penulisan huruf hijaiyah itu dimulai dari sebelah
kanan buku ke arah kiri, berbalik-balik dengan tulisan Latin. Kemudian kemarin karena kita juga sudah belajar cara merangkaikan kata dan kalimat dari huruf hijaiyah itu, maka ada di situ soal yang membahas itu, yaitu disuruh mencari jumlah huruf daripada satu kata atau satu kalimat yang Bapak buat. Umpama contoh dari kata bismillah. Nah, dari kata bismillah itu ada berapa huruf, silahkan dihitung, jangan sampai keliru. Kemarin udah Bapak ajarin, yang memperhatikan insya Allah paham. Kemudian dari kata, umpama dari kata alhamdulillah, itu ada berapa huruf, silahkan dihitung. Nah, yang perlu Bapak tegaskan lagi adalah lillah itu L-nya kan double, lamnya double. Nah, berarti tasydid itu menghitung dua. Kalau ada huruf yang ada lambang tasydidnya di atasnya, berarti huruf itu adalah ada dua. Nah, itu nanti dihitung dua, jangan sampai dihitung satu. Kemudian huruf hijaiyah yang pasti sudah hafal. Jadi jika nanti ada pertanyaan huruf apakah huruf urutan ke 21 dalam urutan huruf hijaiyah, tentunya Ananda tinggal menghitung aja dari alif, ba, ta, jim, kha, kho, dan seterusnya sampai huruf ke 21. Itu pun kalau Bapak tanya nanti ke 21. Nanti kalau Bapak tanya urutan yang ke-15, berarti nanti langsung hitung aja mulai dari alif sampai urutan yang ke-15 itu apa nanti. Maka ketemulah jawabannya yang ditanyakan itu. Kemudian untuk bab keduanya, kita kemarin belajar gunnah. Gunnah ini memang pelajaran kelas 2. Kalau di Iqra itu kalau nggak salah pelajaran di bab 4. Ya, materi gunnah itu ada dua huruf gunnah yang penyebutannya harus ditahan dan didengungkan. Nah, nahannya itu kemarin sudah Bapak jelaskan 2 sampai 3 harokat. Gunnah itu mendengung, ya. Kemudian hurufnya ada 2, ada mim dan nun. Lambangnya apa? Lambangnya mim tasydid dan nun tasydid. Jadi lambang penentunya itu adalah tasydid. Kalau ada mim dan nun yang tidak tasydid, itu bukan gunnah. Umpama dia mimnya sukun atau nunnya sukun, bukan gunnah. Tapi kalau nunnya tasydid, mimnya tasydid, maka gunnah. Cara pembacaannya ditahan. Itu akan ditanyakan dari soal nomor 10 ya sampai nomor 20 nanti ya. Kemudian yang tadi yang Bapak sampaikan di awal, bahwa akan ditanyakan arti daripada nama surat Al-Fil itu tadi ya. Kemudian ada satu lagi huruf yang penyebutannya sama persis. Nah, jadi huruf-huruf di hijaiyah itu kan ada yang mirip-mirip seperti sa, sin, shin. Nah, itu kan mirip. Jadi jangan sampai salah menyebutkan. Dal sama zal juga kalau sudah dikasih baris atas atau fathah, bunyinya juga mirip. Za sama za. Kemudian ada lagi yang mirip adalah a sama a. Nah, yang ditanyakan adalah yang sama persis. Nah, silakan Ananda nanti belajar lagi cari huruf yang bunyinya sama persis. Ada tuh. Dari 29 atau 30 huruf itu ada huruf yang bunyinya sama persis. Itu saja untuk pilihan ganda. Kemudian untuk esainya Bapak cuma memberikan 5 pertanyaan, di mana pertanyaannya masih mirip dengan pertanyaan pilihan ganda tadi, hanya saja di sini lebih pada praktek. Umpama nanti di soal itu akan dibuat beberapa huruf, 4 sampai 5 atau 6 huruf yang sudah Bapak susun menjadi sebuah kata. Nah, Ananda diminta untuk menyambungkan huruf itu. Nah, apakah nanti Ananda bisa benar menyambungkannya? Itu tergantung daripada huruf yang tidak bisa menyambung tadi. Maka kalau Ananda ingat 6 huruf itu, Ananda akan bisa menyambungkannya dengan benar, bahwa huruf apa yang tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Nanti silahkan belajar lagi di rumah, dibuka lagi catatannya. Kemudian setelah disuruh menyambungkan, akan disuruh memisahkannya. Umpama dari kata Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nanti silahkan dipisahkan alif, kemudian ro, kemudian mim, dan seterusnya seperti itu nanti ya. Setelah diminta untuk menyambungkan, diminta untuk memisahkan. Kemudian
akan diberikan contoh bacaan gunnah. Ananda diminta untuk menggarisbawahi kalimat mana yang ada hukum bacaan gunnahnya. Kemudian ada soal cerita satu, itu juga masih seputar gunnah ya. Itu saja dulu, total soal 25, 1 poin soal nilainya 4. Jadi kalau Ananda benar 10, hanya Anda akan mendapat nilai 40. Kalau Ananda benar 15, Anda bisa menjawab dan mendapatkan nilai sekitar 70. Tapi dari pertanyaan yang Bapak bikin ini, Bapak yakin rata-rata nanti akan mendapat nilai 90 sampai 100, karena memang itu tujuan daripada Bapak membuat soal ini, supaya semua Ananda bisa mendapat nilai yang terbaik. Yang penting ikuti apa yang sudah Bapak berikan, yang sudah Bapak arahkan, dan jangan lupa belajar. Kisi-kisi sudah diberi, tinggal Ananda lagi semangat belajar atau tidak. Seperti Bapak sampaikan di lokal tadi, terakhir Bapak masuk di lokal 21 dan 23, bahwa waktunya tinggal 2 hari mulai hari ini. Kalau tinggal besok berarti tinggal Sabtu sama Minggu ya, tinggal 2 hari. Artinya apa? Minggu nggak ada waktu untuk main lagi, Sabtu pun juga begitu. Pulang sekolah, ganti baju, jangan pakai baju yang itu. Ganti baju, cuci muka, makan kalau lapar, istirahat. Bangun tidur, belajar 1 jam, istirahat lagi. Mau main sebentar main, kemudian persiapan ngaji kalau yang ngaji ya, kemudian sholat maghrib. Kemudian malamnya belajar lagi, mulai jam 7 atau jam 8 sampai jam 9, paling maksimal setengah 10, itu udah malam banget untuk kelas 2 ya. Maksimal belajar 1 jam aja, nggak usah lama-lama. Kalau lama-lama nanti suntuk. Jadi yang dikejar itu bukan menghafal, tapi ingatan kita, pemahaman kita tentang materi yang pernah dipelajari. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jika video ini kiranya bermanfaat, silahkan di like. Tapi kalau kurang bermanfaat, nggak apa-apa, nggak usah di subscribe, nggak usah di like, juga nggak usah di share. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.